Langkah pertama adalah membuat save file dalam bentuk polyline. Klik kanan pada folder di Arc Catalog, pilih New, pilih Save File. Isikan nama pada kolom nama, pada Feature Type pilih Polyline, pada Spatial Reference pilih Projected Coordinate System. Pada contoh ini menggunakan zona UTM-48S. Pemilihan zona ini bergantung pada lokasi wilayah yang akan didigitasi. Lakukan langkah serupa untuk semua unsur yang akan didigitasi. Masukkan seluruh save file tadi ke dalam ArcMap yang sudah berisi citra satelit. Dalam proses pendigitasian harus sesuai dengan urutan. Urutan yang pertama adalah batas administrasi, dilanjutkan unsur perairan, lalu transportasi, jembatan, utilitas, terowongan, vegetasi, dan bangunan. Untuk memulai pendigitasian, perlu diaktifkan beberapa toolbar yang dibutuhkan, yaitu toolbar editor, toolbar snapping, dan create feature. Toolbar editor dan snapping dapat diaktifkan melalui menu customize, toolbar, lalu checklist pada editor dan snapping. Untuk create feature dapat diaktifkan melalui toolbar editor, klik editor, pilih editing window, klik create feature. Untuk memulai pendigitasian, klik editor, pilih start editing. Lalu, pendigitasian sudah dapat dilakukan. Untuk digitasi batas wilayah, lakukan pendigitasian sesuai batas wilayah masing-masing. Dalam contoh ini, batas wilayah berupa kotak. Untuk digitasi sungai, perlu dilakukan digitasi bagian tengah sungai dan juga bagian kiri kanan sungai. Bagian tengah sungai berfungsi jika ingin mengetahui panjang sungai. Jika sungai berpotongan dengan jalan atau jembatan, digitasi dapat dihentikan, lalu dilanjutkan pada bagian seberang jalan atau jembatan. Untuk unsur perairan lain, seperti danau, dapat didigitasi bagian tepiannya saja. Untuk unsur transportasi, dapat dilakukan digitasi bagian tengah jalan atau as jalannya saja.
Untuk mendapatkan bagian kiri kanan jalan, dapat menggunakan fitur copy paralel. Sebelum menggunakan fitur copy paralel, ukur lebar jalan menggunakan fitur measure. Lalu lebar jalan yang didapatkan dibagi dua. Misal dalam contoh ini angka yang didapatkan adalah 7 meter. Maka angka yang dimasukkan ke dalam fitur copy paralel adalah 3,5 meter. Perlu diperhatikan, hasil dari copy paralel kadang tidak menempel pada tepian batas administrasi atau pada tepian unsur yang lain. Setelah melakukan copy paralel, perlu dilakukan pengecekan terhadap setiap ujung jalan. Untuk unsur jembatan, pendigitasian hanya menghubungkan setiap ujung jalan dan sungai. Perlu diperhatikan, pada bagian ini setiap ujung jalan, sungai, dan jembatan harus saling bersinggungan. Untuk mengedit SHP yang sudah didigitasi agar bisa saling bersinggungan, dapat dilakukan dengan cara edit vertices. Seleksi fitur yang akan diedit, klik kanan, pilih edit vertices, lalu tarik ujung fitur agar bersinggungan dengan fitur lain. Untuk unsur vegetasi, jika wilayah vegetasi sudah terdelineasi oleh unsur lain seperti batas wilayah, transportasi, atau perairan, maka hanya diperlukan melakukan digitasi sisa tepiannya saja. Dalam contoh ini, wilayah vegetasi sudah tertutupi oleh unsur transportasi dan batas wilayah. Maka yang perlu dilakukan adalah mendigitasi sisa tepian yang belum tertutup. Untuk unsur bangunan, digitasi dapat dilakukan pada tepian atap rumah. Pada unsur bangunan, digitasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, menggunakan line. Cara ini digunakan pada kawasan padat dan tepian atap rumah tidak simetris. Cara kedua, menggunakan rectangle. Cara ini digunakan pada kawasan padat, namun tepian atap rumah masih berbentuk persegi. Cara ketiga, menggunakan rectangle dan line. Cara ini digunakan pada perumahan dengan posisi bangunan yang teratur. Langkah pertama, buat rectangle pada barisan rumah, lalu beri pembatas pada setiap sisi atap bangunan menggunakan line.
Setelah semua unsur selesai didigitasi, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi menjadi bentuk poligon. Buka R-Toolbox, buka Toolbox fitur, buka fitur to polygon. Lalu masukkan SHP setiap unsur ke dalam input fitur. Kemudian atur lokasi penyimpanannya dan OK. Pada atribut tabel hasil konversi menjadi poligon, belum terdapat keterangan unsurnya. Jika kita memasukkan keterangannya satu persatu, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Maka perlu dilakukan penamaan atau toponimi. Caranya, buat SHP baru dengan bentuk poin. Atur sistem koordinatnya sesuai wilayah yang didigitasi. Kemudian masukkan SHP toponimi tersebut ke dalam ArcMap. Buka atribut tabel pada SHP toponimi, buat field baru dengan type text. Nantinya field ini akan berisikan keterangan setiap fitur. Start editing pada SHP toponimi, digitasi setiap fitur pada SHP polygon menggunakan poin. Pendigitasian haruslah sesuai urutan agar memudahkan dalam proses pemberian nama toponimi. Setelah satu unsur selesai, beri keterangan pada atribut tabel. Untuk memberi nama secara cepat dapat dilakukan dengan cara seleksi fitur yang akan diberi nama, klik kanan pada field toponimi, pilih field kalkulator, dalam expression box ketikkan nama unsur yang akan dimasukkan. Penulisan didahulukan dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip, lalu klik OK. Lakukan cara ini untuk semua unsur kecuali unsur bangunan. Unsur bangunan dilewat karena fiturnya terlalu banyak, sehingga sisa fitur yang belum diberi toponimi kita anggap sebagai unsur bangunan. Langkah selanjutnya adalah melakukan join SHP penggunaan lahan dalam bentuk poligon dengan SHP toponimi dalam bentuk poin. Buka R-Toolbox, buka Toolbox Analysis Tool, buka Toolbox Overlay, pilih Spatial Join. Masukkan SHP digitasi ke dalam target fitur dan SHP toponimi ke dalam join fitur. Atur lokasi penyimpanan lalu klik OK. Maka akan terbentuk SHP baru hasil join. SHP ini berbentuk poligon dengan keterangan toponimi pada atribut tabel. Kolom kosong pada field toponimi adalah unsur bangunan. Sekarang beri nama pada kolom kosong tersebut dengan keterangan bangunan. Langkah terakhir adalah mengatur simbologi, kemudian diberi layout.